suasana kelasnya. Jadi ketika peserta didik merasa nyaman, insya Allah from the beginning until the end of the class, it will be akan menjadi sesuatu yang menyenangkan dan insya Allah akan dirindukan kembali oleh kelas ketika kita akan nanti akan dicari, maksudnya seperti itu ya, akan dicari. Ustazah, kapan lagi bahasa Inggris? Seperti itu ya. Oke, next, the third one is karena proses tadi dari awal sudah ada fokusnya, maka insya Allah peserta didik akan lebih aktif, ya, karena sudah termotivasi, nyaman dan fokus, maka peserta didik juga akan aktif. Terus poin yang keempat adalah di sini yang menjadi salah satu poin pembelajaran abad 21 yaitu adalah student center, ya, di mana dalam proses tadi kita dari awal sampai setelah penampilan dari setiap tim ini yang terjadi adalah student center, ya. Kita hanya diberikan arahan oleh pemateri kita dari awal, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Materinya tidak sampai yang harus membuat kita menganga, apalagi saya pribadi yang cepat sekali merasa ngantuk, ya. Alhamdulillah dalam proses pelatihan ini sampai detik ini ngantuknya tidak ada, ya. That's for student centers because ada discussion, ada sharing, ada permainan yang tidak terasa bahwa apa yang kita lakukan dalam kelas itu sebenarnya adalah sedang belajar, ya. Oke, next, yang kelima adalah yang kelima adalah sebagai seorang learners, teachers atau pengajar dan pendidik yang baik itu harus menyediakan media, ya. Jangan sampai ketika kita mau masuk kelas kita tidak maunya seperti ini, maunya seperti itu, tapi we have nothing, ya, tidak ada apa-apa yang dipersiapkan. Terus yang keenam adalah self confidence yang terlihat, ada rasa kepercayaan diri. Setelah ada proses berpikir, ada beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pembelajaran, maka self confidence-nya insya Allah akan muncul dengan mungkin ini ditandai dengan bagian di ranah psikomotorik, ya, di artikulasi. Nah, itu yang akan muncul ketika dikaitkan dengan self confidence. Terus yang ketujuh adalah tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran dari satu sumber materi saja. Jadi kita bisa menggunakan berbagai macam sumber pembelajaran yang ada dan itu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Yang kedelapan adalah disiplin dengan menggunakan waktu, karena satu mata pelajaran itu tidak dari awal masuk sekolah sampai pulang, masing-masing ada batasnya. Jadi kita harus mampu menggunakan waktu sebaik mungkin dari tahap apa yang dari pembukaan inti dan sampai dengan penutupan dalam proses pembelajaran kita. Yang kesembilan adalah dari awal sampai akhir proses kita yang lakukan ini tidak monoton, ya. Jadi berbeda-beda proses dalam satu pertemuan itu. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah ada langsung dalam kelas, maka semua kita bisa mengadaptasi apa yang sudah kita laksanakan pada hari ini, bahwa tidak monoton apa yang kita lakukan dalam satu pertemuan. Oke, dan yang terakhir adalah ini sudah one dan peserta didik itu pulang dengan membawa oleh-oleh. Bukan hanya oleh-oleh dalam bentuk misalnya ada rewards atau hadiah yang disiapkan oleh panitia sebentar, ya, tetapi ada yang paling penting, it's about the knowledge, ya, ilmu, dan semoga bisa kita aplikasikan sama-sama nantinya di pertemuan kita dengan peserta didik kita nantinya, insya Allah. Terima kasih dari tim religius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.